Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7. Ya, sebelum kalian memulai melanjutkan materi kali ini, kalian harus siapkan buku paketnya, harus ya. Lalu alat tulis, buku tulis, dan juga stabilo kalau kalian mau menandai atau mau garis bawahi atau apapun itu ya. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh gitu. Dan jangan lupa kalian sediakan Alkitab. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa kami dalam kerajaan tahta surga, dikuduskanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat kali ini kami mau mulai pembelajaran materi pendidikan agama Kristen kelas 7. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap sertai kami setiap, dan juga Engkau memberkati setiap para pendengar Tuhan Yesus. Engkau bukakan pikiran mereka dan Engkau berikan hikmat-Mu agar setiap apa yang disampaikan oleh video ini mereka mengerti, memahami, dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dan setiap apa yang disampaikannya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, langsung aja kita buka di halaman 8 dan halaman 9 nih. Judulnya adalah Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, di sini ada beberapa bahan Alkitabnya. Kalian bisa buka di Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Oke, tetapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa di bab baru selalu ada lagu baru. Nah, supaya makin mempersingkat video ini, kalian bisa mempelajari lagunya, itu lagu Karya Terbesar ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nanti link lagunya bisa kalian klik di deskripsi ya. Nah, jadi karena saya juga bisa maksudnya untuk menghemat waktu saja. Oke, langsung lihat di halaman 9 di bagian A, berdoa dan bernyanyi. Pengantarnya ya. Pada bab 1 kamu telah belajar tentang indahnya mengampuni. Dalam pelajaran berikut ini kamu akan mendalami karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Baca dan pelajari teks berikut. Ya, ini ada teksnya nih, kalian bisa lihat. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ada di Efesus 4 ayat 32. Nah, lanjut. Setelah mempelajari teks di atas, tuliskanlah komentarmu dalam titik-titik di bawah ini. Jangan lupa ambil Alkitab dan bacalah Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Kita buka dulu ya di Efesus 4 ayat 32. Nah, Efesus 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di dalam pengampunan itu ada yang namanya kasih Allah, pokoknya saling mesra dan penuh kasih sayang, penuh kasih mesra, seperti pokoknya ada kedamaian di antara saling mengampuni, seperti itu. Nah, lanjut di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Nah, beginilah firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kita harus sabar-sabar akan yang lain. Jadi kita nggak boleh menaruh dendam, kita harus mengampuni sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita lebih dulu. Lanjut di pembahasan bukunya. Apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam teks itu? Ayo, mau nggak tuh? Mau nggak? Ayo. Apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita? Itu maksudnya apa ya? Kayak Allah telah melakukannya untuk kita gitu. Apa tuh maksudnya tuh? Jadi artinya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita. Jadi Allah telah melakukan pengampunan terhadap kita. Jadi kita harus melakukan apa yang seperti Allah telah lakukan gitu. Contohnya lewat pengampunan yang sudah berada di kayu salib, itu
pengampunan atas dosa, penebusan atas dosa-dosa kita yang telah dibayar lunas tuh. Makanya kalian sangat amat berharga di mata Tuhan. Kitab Efesus 4 ayat 32 yang tercantum di atas hanya diambil intisarinya saja. Karena itu kamu harus membaca teks Alkitab. Tadi yang di atas di buku kalian sudah ada. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Di Alkitab itu lebih jelasnya seperti itu. Nah, kalian harus jawab nih. Jadi ada pertanyaan di sini, pertanyaan tugas selanjutnya ini nih. Kalian harus menjawab. Jadi apa yang dimaksud dari kitab Efesus 4 ayat 32. Saya sudah jelaskan juga di video, sudah saya jelaskan. Yang B, makna pengampunan. Kegiatan 1, bacalah cerita di bawah ini, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu mengenai isi cerita dan kaitannya dengan pengampunan. Saya sambil membacakannya, kalian sambil menyimak ya. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 600 tewas ketika karena ledakan itu. 6 orang tewas, 600. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Wow. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. Ini ayah kan? Bisik Mary. Betul Mary, sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja gitu. Takut khawatir ayahnya tuh. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Tenang ayah, aku baik-baik saja. Lalu Mary berkata, ayah, aku sangat mengasihi ayah. Ya ampun, merinding saya bacanya. Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu? Jawabnya sangat mengejutkan. Jawabnya Gordon, saya tidak membenci mereka. Sahut Gordon, saya tidak dendam kepada mereka. Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka, yaitu si pelaku bom. Sebagian orang yang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan belasan yang berdarah. Wow, dari pengampunan ayahnya Gordon, dia bisa meredam amarah banyak orang. Luar biasa. Pada bulan berikutnya banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Tapi saya terluka, ujar Gordon. Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah dan memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Diunduh dari Matthew Mahit Ministry tanggal 14 Januari 2013. Wow, sungguh sangat luar biasa cerita dari Gordon ini. Dia mengampuni si pelaku meskipun si pelaku itu sudah membuat putrinya meninggal. Oke, langsung di bawahnya ada pertanyaan, silakan kalian jawab dan dikumpulkan ya. Apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas?
Yang ketiga, jika kamu adalah Woodrow Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Ini jujur aja, jujur, jangan kalian kalau saya jawabnya negatif tadi nilainya dikurangin. Enggak, saya nggak akan kurangin nilai kalian, dan saya nggak akan diskriminasi terhadap jawaban kalian. Saya sangat amat menghargai perasaan dan kejujuran kalian. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, sungguh sangat amat singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Kiranya Kau memberikan pengertian dan hikmat bagi setiap kami, Tuhan Yesus, dan kami bisa mempelajari bagaimana caranya untuk mengampuni orang lain yang telah bersalah terhadap kita, Tuhan Yesus. Kau sertai kami dan Kau tuntun dalam langkah kami, Tuhan. Kau bantu kami sehingga iman kami kuat dan bertumbuh di dalam Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.